teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aziza dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pembelajaran tentang perubahan wujud benda dan sifatnya. Apakah teman-teman sekalian tahu apakah yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk benda yang terjadi karena adanya peristiwa penyerapan dan pelepasan kalor. Apa sajakah pengelompokan benda berdasarkan wujudnya? Pengelompokan benda berdasarkan wujudnya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah bentuk suatu benda yang berbentuk padat, yang mempunyai sifat atau struktur yang kuat, erat, dan kaku. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir, basah, dan bentuknya tidak tetap. Yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah bentuk suatu benda yang berbentuk gas dan cair, yang mempunyai sifat mengisi ruang. Adapun contoh dari benda padat yaitu kayu, batu bara, dan buku. Kemudian contoh dari benda cair yaitu sirup, susu, dan minyak. Selanjutnya contoh dari benda gas yaitu asap, uap air yang mendidih, dan balon. Adapun perubahan wujud benda terdiri dari 6. Yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair yaitu es batu yang dibiarkan di ruang terbuka. Yang kedua yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap yaitu air yang dipanaskan hingga mendidih yang akan menghasilkan uap air. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun yaitu terbentuknya embun di pagi hari. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim yaitu kapur barus yang diletakkan di lemari. Yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal yaitu terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Kemudian kita beralih ke sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Contohnya yaitu pensil warna yang berada di dalam gelas. Yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Contohnya yaitu kayu yang diubah menjadi lemari. Yang kedua yaitu sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya
jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air akan sama seperti gelas. Yang kedua yaitu benda cair dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, jika kita mengangkat gelas kosong, maka akan terasa lebih ringan dibanding kita mengangkat gelas yang berisi air. Yang ketiga yaitu permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Contohnya, dalam keadaan tenang, permukaan air selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, maka permukaan air tidak lagi datar. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, air terjun yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kelima yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, jika kita mempunyai secangkir teh pahit, lalu kita beri sesendok gula, maka kita akan menghasilkan teh yang manis. Yang ketiga yaitu sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama yaitu benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya, udara yang ada di segala tempat. Ada di rumah, ada di jalan, dan di tempat manapun. Yang kedua yaitu benda gas menempati ruang. Contohnya, saat kita meniup balon, maka balon akan mengembang ke segala bagian, dikarenakan adanya tekanan gas ke segala arah. Yang terakhir yaitu benda gas dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Contohnya, udara yang menyesuaikan berdasarkan dengan bentuk balon. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.